Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Olivia Radzani dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab 2, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi dari fikih lugo. Sebelum kita masuk ke dalam materi fikih lugo, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari fikih lugo tersebut. Fikih lugo berasal dari dua kata, yaitu fikih dan lugo. Fikih secara etimologi yaitu memahami atau mengetahui sesuatu. Sedangkan lugo, menurut Ibnu Jimi, beliau mendefinisikan bahwa lugo adalah bunyi yang dihasilkan oleh sekelompok masyarakat untuk mengungkapkan maksud mereka. Jadi, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa fikih lugo secara etimologi yaitu memahami bahasa serta strukturnya. Sedangkan fikih lugo secara terminologis, menurut Ibrahim Al-Hamd, beliau mendefinisikan bahwa fikih lugo adalah suatu ilmu yang mengkaji mengenai problematika sebuah bahasa dari aspek bunyi, kosakata, karakteristik, struktur fonologi, morfologis, sintaksis, dan semantik. Ilmu ini juga mengkaji mengenai bahasa dan dialek serta problem-problem yang ada dalam bahasa yang muncul seputar bahasa tersebut. Ilmu yang mengkaji tentang bahasa dalam istilah modern disebut dengan linguistik. Namun, di kalangan sarjana Arab, mereka menyebutkan ada dua istilah dalam linguistik ini, yaitu fikih lugo dan ilmu lugo. Para sarjana Arab modern mengatakan bahwa fikih lugo cenderung pada kajian naskah-naskah klasik yang dikaji secara historis atau kita sebut juga dengan filologi. Sedangkan ilmu lugo cenderung pada kajian bahasa yang masih hidup yang dikaji secara deskriptif dan komparatif. Objek kajian dalam fikih lugo menurut para sarjana bahasa Arab klasik seperti Ibnu Faris dan Al-Saladi yaitu mengetahui kosakata bahasa Arab seperti makna bahasa, klasifikasi dalam tema-tema bahasa, dan hal-hal yang berkaitan dengan bahasa. Sedangkan menurut Fahmi Al-Hijais, tema dalam fikih lugo yaitu mengenai masalah asal-usul bahasa. Seperti apakah bahasa itu terbentuk dari sosial ataukah diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala seperti wahyunya. Sedangkan menurut para sarjana bahasa modern seperti Ramdan Abdul Tawwab mengatakan bahwa objek kajian fikih lugo yaitu hal-hal yang berkaitan dengan bahasa seperti perkembangan bahasa, gesekan antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya, juga mengenai perkembangan bahasa fusha dan dialek-dialeknya dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkat fikih lugo. Sejarah dalam fikih lugo terbagi menjadi 3 fase. Fase pertama, fase kedua, dan fase modern. Fase yang pertama yaitu disebut juga dengan masa perintisan. Fase ini terjadi pada abad 2 Hijriah. Fase ini terjadi sebab kelelahan atau kesalahan berbahasa dalam masyarakat Arab sendiri akibat campuran antara masyarakat luar. Pada fase inilah terjadi penelitian ilmiah pertama yang dilakukan oleh para ulama dengan mengumpulkan data-data kebahasaan dari para suku pedalaman atau suku Badui yang kemudian dikodifikasikan menjadi kamus, buku kawaid, dan tafsir Al-Quran. Pada fase yang kedua, atau disebut juga dengan masa kelahiran dan pertumbuhan, fase ini terjadi pada abad 4 Hijriah. Fase ini sudah terbentuknya nama fikih lugo untuk ilmu ini. Karya-karya yang paling menonjol pada fase ini yaitu kamus. Dan yang terakhir yaitu fase modern
atau bisa kita sebut juga dengan pengembangan. Fase ini terjadi pada abad 14 Hijriah. Pada fase ini, fikih lughah telah dipengaruhi oleh linguistik barat, sehingga membuat sistematika pembahasan fikih lughah dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu fonologi atau ilmu aswat, yang kedua yaitu morfologi atau ilmu sorof, yang ketiga yaitu sintaksis atau ilmu nahwu, dan yang terakhir yaitu semantik atau ilmu dilalah. Karya-karya pada fase ini ada yang merupakan murni teori dan metode dari linguistik barat, namun ada juga yang merupakan campuran antara teori dan metode dari linguistik barat dan timur tengah atau Arab. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teori asal-usul bahasa menurut sarjana barat dan sarjana Arab. Yang pertama, yaitu teori asal-usul bahasa menurut sarjana barat. Dalam teori ini ada 7 pembagiannya. Yang pertama, yaitu teori tekanan sosial. Teori ini mengatakan bahwa bahasa manusia muncul sebab manusia primitif dihadapkan dengan keharusan untuk saling memahami. Yang kedua, yaitu teori onomatopetik. Pada teori ini beranggapan bahwa setiap objek-objek yang diberi nama sesuai dengan bunyi-bunyi dari objek-objek tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu teori introjeksi. Yang keempat yaitu teori nativistik. Teori ini mengatakan bahwa setiap benda akan memberikan reaksi jika ada suatu stimulus. Yang kelima yaitu teori Yaheho. Teori ini mengatakan bahwa suatu bahasa muncul sebab suara atau teriakan untuk saling menyemangati ketika sedang bekerja bersama-sama. Kemudian yang keenam yaitu teori isyarat. Teori ini mengatakan bahwa setiap manusia memiliki perasaan khusus yang bisa diungkapkan lewat ekspresi. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, yaitu teori permainan vokal. Teori ini mengatakan bahwa bahasa awalnya berwujud senandung panjang yang tidak berakhir dan tidak memiliki makna. Yang kedua yaitu teori asal-usul bahasa menurut sarjana Arab. Dalam teori ini ada 3 pembagiannya. Yang pertama yaitu teori al-tauqif wal ilham, yaitu di mana teori ini mengatakan bahwa bahasa manusia itu merupakan ilham atau wahyu yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga teori kedua yang sangat bertolak belakang, yaitu teori al-tawaddu wa al-istilah. Pada teori ini mengatakan bahwa bahasa itu diciptakan oleh manusia sendiri atau oleh kesepakatan manusia-manusia ini. Namun ada juga teori yang ketiga, yaitu teori jam'u baina al-tauqif wa al-istilah. Pada teori ini menggabungkan dari pengertian teori yang pertama, tauqif, dan teori yang kedua, istilah. 1. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai asal-usul bahasa Arab menurut periwayatan. Sebelum itu, kita pasti bertanya-tanya nggak sih, siapa sih orang pertama yang menggunakan bahasa Arab itu? Dalam suatu riwayat diriwayatkan oleh Muhammad bin Salam al-Jumahi dalam karyanya Tabaqat Asy-Syu'ara, beliau menulis berikut. Yunus bin Ubaid berkata, orang yang pertama berbicara dalam bahasa Arab adalah Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Kemudian dalam riwayat lain melalui Misma bin Abdul Malik dari Muhammad bin Ali, Muhammad bin Ali berkata, orang yang pertama berbicara dalam bahasa Arab adalah Ismail alaihissalam. Muhammad bin Salam menganggap riwayat yang kedua ini sebagai riwayat yang marfu. Alhamdulillah, selesai sudah. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.